Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas materi yang sama, yaitu bab program linier, namun masuk kepada subbab yang ketiga, yaitu mengenai nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linier. Fungsi objektif adalah suatu fungsi yang akan ditentukan nilai optimumnya. Nilai optimum itu yang seperti apa? Nilai minimum atau nilai maksimumnya. Dan fungsi kendala atau sistem pertidaksamaan linier. Nah, menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif ini dapat dilakukan dengan uji titik pojok atau titik ekstrim atau garis selidik. Nah, yang pertama ini kita akan membahas bersama-sama, yaitu menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan cara uji titik pojok atau titik ekstrim. Bagaimana caranya? Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih apa itu uji titik pojok. Uji titik pojok atau titik ekstrim merupakan cara yang digunakan dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linier. Adapun cara uji titik pojoknya yaitu dengan cara mensubstitusikan koordinat titik-titik pojoknya pada daerah penyelesaian ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Nah, langkahnya yaitu yang pertama, kalian harus menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan yang harus diketahui dulu. Kemudian nomor 2-nya itu, cara yang kedua itu tentukan semua titik pojok pada daerah tersebut. Nah, setelah diketahui grafiknya dan daerah penyelesaiannya, kalian harus menentukan titik-titik pojoknya pada daerah penyelesaian tersebut. Nah, setelah menentukan titik pojoknya, cara yang ketiga yaitu kalian harus mensubstitusikan setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Nah, cara yang terakhir atau yang keempat, nah pada hasil dari langkah 3 ini, hasil substitusi ini, maka yang keempat itu kalian harus menetapkan mana nilai maksimumnya dan mana nilai minimum. Apa sih itu nilai maksimum? Maksimum itu nilai yang paling tertingginya, dan nilai minimum nilai paling kecilnya. Seperti itu. Untuk lebih memahaminya, maka simak contoh berikut ini. Contohnya yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi objektif f(x, y) sama dengan 50x ditambah 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x tambah 2y kurang dari sama dengan 10, 3x tambah y kurang dari sama dengan 5, x-nya lebih besar sama dengan 0, dan y-nya lebih besar sama dengan 0 ketika x, y-nya anggota real. Nah, cara yang pertama, karena ini belum ada daerah penyelesaiannya, maka kalian harus menggambar grafik daerah penyelesaiannya. Materi sebelumnya sudah dibahas ya. Untuk menggambar grafiknya, maka kita harus mencari titik potong dari garisnya. Yang pertama itu x tambah 2y kurang dari sama dengan 10. Nah, seperti biasa kita tentukan titik potongnya. Ketika x-nya 0, nih maka y-nya langsung 2y sama dengan 10. Berarti y-nya sama dengan 10 bagi 2. Betul, sama dengan 5. Berarti di sini 5 ya. Sehingga titiknya 0,5. Betul sekali. Yang kedua, ketika y-nya 0. Nih, ketika y-nya 0, gantian nih, y-nya sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan langsung di sini 10. Betul. Berarti titiknya 10,5.
0, betul. Setelah mendapatkan titik 0,5 dan 10,0, langkah yang kedua kita menentukan titik uji. Nah, untuk seperti biasa, untuk titik uji ini kita ambil 0,0 saja. Kemudian kita substitusikan ke titiknya. Maaf ya, ini masih 2Y, ini salah nih. 2Y sama kurang dari sama dengan 10. Nah, kita substitusikan. X-nya kita ganti jadi 0, kemudian 2 tetap. Y-nya kita ganti jadi 0, kurang dari sama dengan 10. 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 10, betul? Iya, ini betul. Sehingga nantinya 0,0 merupakan daerah yang di raster atau termasuk dalam himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, titik garis yang kedua itu berapa? 3X tambah Y sama dengan 15. Ketika X-nya 0, maka Y-nya nih ya, langsung 15. Ya, berarti titiknya 0, ya 0,15. Kemudian yang kedua, ketika Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, maka 3X-nya sama dengan 15. Ya, berarti X-nya sama dengan, iya betul, X-nya sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5 ya. Berarti titiknya 5,0 seperti itu. Nah, untuk yang kedua titik uji, ambil titik ujinya sama 0,0. Substitusikan ke 3X ini nih, 3 ketinggalan 3-nya. Ininya 15. Kemudian 3 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 15, betul? Betul, sehingga 0,0 juga merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, kita ingat-ingat udah dapat 4 titik. Dari garis yang X tambah 2Y sama dengan 10, kita dapat titik 0,5 dan 10,0. Kemudian garis yang kedua, 3X tambah Y sama dengan 15, kita dapat titik 0,15 dan 5,0. Daerah penyelesaiannya X-nya sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Sehingga grafiknya sudah dalam bentuk grafik biar kalian tidak bingung. 0,5 di sini ya, kemudian 10,0 sini. Tarik semuanya karena ada kurang dari sama dengannya, maka apa? Ya, maka garisnya penuh, arsirnya ke bawah karena 0,0-nya merupakan daerah penyelesaian. Kemudian 3X tambah Y sama dengan 15, 0,15 di atas dan 5,0 di bawah. Hubungkan, tarik lagi garisnya. Nah, ini juga sama, 0,0-nya termasuk sehingga ketemunya di sini daerah penyelesaiannya. Nah, langkah yang kedua itu menentukan semua titik. Dari gambar ini nih ya, tentukan titik pojoknya. Titik pojok itu adalah sebuah titik dari 2 buah garis. Di mana kira-kira titik pojoknya? Ya betul, nih ini 2 buah garis pojoknya di sini. Ini juga sama nih, 2 buah garis pojoknya di sini. Ini juga sama, 2 buah garis pojoknya di sini. Dan ini juga sama, pojoknya di sini. Nah, titik pojoknya 0. Nih 0 kita beri biar nggak bingung. Kemudian di sini ada A. Di sini ada B. Dan di sini ada C. 0 titiknya udah kelihatan 0,0. A titiknya berapa? Ya betul 0,5. C titiknya 5,0 dan B ini kira-kira berapa ya? Nah, kita akan mencari titik B dengan cara eliminasi dan substitusi. Bagaimana caranya? Sudah dibahas sebelumnya. Eliminasi karena ini titik B ini adalah pertemuan dari 2 buah garis, maka kita gunakan persamaan yang ini, 2 buah garis ini. Yang pertama X tambah 2Y sama dengan 10 dan yang kedua 3X tambah Y sama dengan 15. Nah, kita akan mengeliminasi apa? Mengeliminasi si X-nya. Kita akan menghilangkan si X-nya. Yang di bawah X-nya 3 dan yang di atas X-nya 1. Sehingga kita tukar yang di atas dikali 3 dan yang di bawah dikali
1, betul. Kalikan semuanya, berarti X kali 3, 3X. 2Y kali 3, 6Y. 10 kali 3, 30. Yang di bawah, tulis ulang karena kali 1. Nah, karena yang ini sama-sama positif, maka biar hilang, kira-kira kita apakan? Ya betul, kita kurangi 3X dikurangi 3X sama dengan 0. Betul, hilang, sudah dieliminasi. Kemudian yang Y-nya 6Y dikurangi Y sama dengan, ya betul, 5Y. Kemudian 30 dikurangi 15, 15. Y-nya 15 bagi 5 sama dengan 3. Setelah itu kita substitusikan nih, Y sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Misal kita mau persamaan 1, boleh tulis dulu persamaan satunya. X tambah 2Y sama dengan 10 nih ya. Yang ini kita substitusikan, artinya kita ganti Y yang di sini dengan 3. Sehingga 2 ditambah X ditambah 2 dikali Y-nya kita ganti jadi 3. 2 kali 3 ya sama dengan 10. 2 kali 3 sama dengan 6 sama dengan 10. Nah, karena kita mau mencari X, sehingga positif 6 yang di sini harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Yang tadinya positif, kalau misalkan pindah ruas jadi, iya betul, negatif. Sehingga 10 kurangi 6 sama dengan 4. Jadi titik B yang di sini adalah 4,3. Betul. Nah, kita masuk ke cara langkah yang ketiga. Setelah itu kita harus substitusikan setiap titik pojok. Nah, dengan menggunakan tabel yang ini kita taruh nih. Kita taruh semua titik ke tabel. Ini titiknya berarti 0,0 yang A, yang di sini. Titiknya berapa A? Iya, titiknya berapa A? Betul, 0,5. Kemudian yang di sini B. Tadi sama-sama kita udah cari titiknya. Betul, 4,3. Dan yang terakhir C yang di sini titiknya 5,0. Kita taruh semuanya di sebelah kiri. Kemudian pada soal kita ketahui fungsi objektif nih. Fungsi objektif 50X ditambah 40Y. Kita taruh satu-satu. 50X taruh di sini. Kemudian 40Y taruh di sini. Kemudian pada kolom yang terakhir itu adalah penjumlahan dari 50X ditambah 40Y. Kita kerjakan satu-satu biar tidak bingung. 50X artinya kita ganti atau nih substitusikan setiap X yang ada pada titik. Nih ya. 50 X-nya kita ganti jadi 0. Maka 0. Kemudian yang kedua 50X berarti 50 kali yang kedua juga sama masih 0. Jadi hasilnya 0. Yang ketiga 50 X-nya kita ganti nih jadi 4. 50 kali 4 ya. 50 biar kalian gak bingung. Kali 4. 4 dari mana? Nih, dari titik yang ini. Berarti sama dengan, ya betul, 200 ya. Kemudian yang kedua 50. Ini juga 200. Yang kedua 50 kali 5. Karena titiknya 5,0. 50 kali 5 berarti berapa nih? Iya, 250. Taruh sini. 250. Betul. Yang ketiga 4. Nih, 40Y. Satu-satu biar nggak bingung kita ganti warna. Jadi biru. Nih, 40 kali 0 berarti 0. Sama 40 kali 5. Nih, kayak tadi caranya begini. Berarti, ya betul, 200. Kemudian yang ketiga, nih, 40. Nah, 40 di sini kita kalikan dengan Y-nya. Y-nya yaitu 3. Berarti 40 kali 3 yaitu 120. Ya, 120. Kemudian selanjutnya
Nah, selanjutnya itu 40Y kali nih 0, berarti tetap hasilnya 0. Nah, setelah itu kita jumlahkan bareng-bareng nih kanan dan kiri. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 200, 200 ya. Kemudian yang bawahnya 200 ditambah 120. Betul, 320. Yang paling bawah 250 tambah 0, tetap 250. Seperti itu. Kemudian langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka nilai maksimumnya adalah berapa ya? Kira-kira yang paling besar. Iya, 320. Nah, 320 untuk X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 3, dan nilai minimumnya paling kecil adalah 0. Ketika X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Seperti itu, mudah bukan? Nah, untuk itu kalian agar lebih memahami silahkan kerjakan soalnya satu nomor saja. Soalnya itu sama seperti tadi, tentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi objektif X, Y, 8X tambah 7Y pada daerah penyelesaian sistem 9X tambah 3Y. Nah, bedanya ini. Kalau yang contohnya kurang dari, sekarang itu lebih dari 27, 4X tambah 8Y lebih dari 32, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0 ketika X, Y-nya bilangan real. Nanti beda di daerah penyelesaiannya saja, mudah sama saja ya, nanti jangan lupa dikerjakan. Nah, terima kasih. Semoga pembelajaran yang telah kita lakukan itu bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selengkap selanjutnya. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.